Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Nama saya Erik dari Program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai limit, yaitu kita masuk ke subbab terakhir, yaitu mengenai perluasan konsep di dalam limit. Yaitu kita bicara tentang limit kiri, limit kanan, limit di tak hingga, limit tak hingga, dan seterusnya. Mari kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai limit satu pihak. Berikut adalah definisi dari limit kanan dari suatu fungsi. Misalkan A subhimpunan dari real dan F dari A ke real jika C adalah titik cluster dari himpunan A iris C eh, sampai tak hingga, maka L. Jadi ini adalah himpunannya ini adalah himpunan di kanan C gitu ya, himpunan yang lebih besar dari C. Himpunan yang isinya unsur-unsur bilangan real yang lebih dari C. Maka L anggota real adalah limit kanan dari F. Dia adalah limit kanan dari F ditulis dengan limit f x mendekati C plus itu sebenarnya L atau limit fx x mendekati C plus adalah L, ini sama saja. Jika berlaku, ini persis sama sebenarnya. Untuk setiap epsilon positif ada delta positif sehingga untuk setiap X anggota A berlaku. Nah, anggota A karena A-nya itu harus di kanan, maka deltanya itu hanya X minus C kurang dari delta. Jelas dia positif karena saya selalu bicara di himpunan yang lebih dari C ya. Jadi akibatnya X-nya itu lebih dari C. Jadi saya punya X lebih dari C dan X tidak boleh sama dengan C karena ini lebih dari nol ya. Maka berlaku Fx min L. Jadi ini cuma hanya satu pihak saja lalu dari kanannya saja. Dari kanannya saja ternyata dia akan mendekati eh, nilai L. Oke ya, saya pikir itu eh, tuliskan definisi L sebagai limit kiri dari suatu fungsi. Ya, persis samalah. Nanti A iriskan dengan minta hingga sampai C. Tapi ini nanti diganti. Nah, ini diganti jadi apa? Lalu diganti jadi apa? Persis ya. Tapi dalam hal ini nanti lingkungannya itu hanya di kanan dari C. Di kanan dari C ya. Oke. Nah, berikutnya teorema karakterisasi limit kanannya juga persis sama. Untuk setiap barisan XN dikonvergen ke C, XN anggota A, tentu saja XN-nya tidak boleh C, tapi bukan hanya tidak boleh C, dia harus di kanan C. Jadi XN yang lebih besar dari C, tapi XN-nya harus konvergen ke C ya. Maka barisan FXN juga konvergen ke L. Jadi tambahannya di sini apa? Kalau biasa kita punya XN-nya tidak boleh sama dengan C, sekarang XN-nya karena dia adalah C plus didekati dari kanan maka XN-nya lebih dari C tapi masih tetap XN-nya itu harus konvergen ke C. Oke ya, itu teorema karakteristik limit kanan dengan fungsi dan barisan. Kamu coba bisa juga menuliskan untuk karakterisasi menggunakan limit kiri. Ah, ini ada tugasnya. Oke ya. Setelah dapat ini, baru kita bicara tentang, oh ini hubungan limit. Tentu saja dari, kalau saya punya A, ini yang kita biasa punya ya, dari himpunan A iris C. Tak hingga tentu saja ini untuk mendefinisikan limit C plusnya nanti, untuk A iris min tak hingga C, ini untuk mendekati X menuju C min gitu ya. Akibatnya limit F X menuju C itu sama dengan L, jika dan hanya jika limit F X mendekati C min sama dengan L sama dengan limit F X mendekati C plus gitu ya. Untuk satu arah dari kiri ke kanan, saya pikir ini gampang saja karena nanti untuk membuktikan yang kanan itu saya membutuhkan delta dan deltanya itu saya dapatkan dari yang limit f x menuju c adalah L ya. Yang menarik adalah kebalikannya. Kalau saya punya limit kanan dan limit kirinya adalah L, bagaimana saya membuktikan limit dari kedua arahnya itu adalah L gitu ya. Karena limit kirinya adalah L, maka nanti saya punya delta satu. Limit kanannya sama dengan L, maka dia punya delta 2. Pertanyaannya bagaimana menghubungkannya dengan saya mencari delta untuk limit F sama dengan L untuk X mendekati C. Nah ya, kamu coba pikirkan. Oke, ini ada beberapa latihan untuk limit satu arah menghubungkan dengan, oh ini cuma limit satu arah saja ya. Oke. Lalu berikutnya kita diperluas lagi ke limit tak hingga. Artinya nilainya tak hingga. Nilai limit F-nya itu adalah tak hingga. Jadi kalau misalkan ini sama, C-nya titik cluster, tidak harus ada. Fungsi f menuju tak hingga ketika x menuju c, ditulis limit f x menuju c itu dan tak hingga. Kalau masih ingat ya, artinya kalau ini titik c,
Mungkin saya ini aja. Artinya kalau saya punya, maaf, kalau saya punya ini, maaf. Kalau saya punya titik C, artinya apa? Menuju Takiga. Artinya, ya oke, dari kiri maupun dari kanan, kamu punya dia akan menuju Takiga, gitu kira-kira ya. Oke, jadi ini yang kita katakan limitnya itu adalah Takiga, gitu ya. Ini harus dua arah, hati-hati ya. Tapi didefinisikan seperti apa? Apa artinya dia menuju Takiga? Artinya dia selalu lebih besar dari setiap bilangan real yang kamu punya. Makanya definisinya untuk setiap alfa anggota real nilai fx itu lebih besar dari alfa. Jadi kalau kamu kasih alfanya 5 ada X sehingga nilai fungsi F-nya itu lebih dari 5 tapi hanya pada persekitaran delta dari C, gitu ya. Jadi untuk setiap alfa anggota real terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X anggota A dengan X-nya di antara C minus delta sampai C plus delta, C-nya tidak boleh ikut, gitu ya, karena limit, maka berlaku efeknya itu akan lebih dari ketinggiannya itu akan lebih tinggi dari alfa berapapun yang kamu punya. Makin lama makin tinggi artinya dia akan menuju Takinga gitu ya. Nah, ini apa artinya limit ini? Lalu ada latihannya. Kamu coba ya. Limit seper X tidak. Kamu kamu sudah tahu ya, karena kalau saya punya seper X, kalau kamu masih ingat, ini adalah X, ini Y. Seper X itu yang seperti apa, Pak? Seper X itu yang seperti ini ya. Maaf. Kamu tahu ya, ini akan menuju gitu ya. Dia akan mengecil, gitu ya, dan dia akan seperti itu. Gitu. Jadi kalau kamu mendekati nol dari kanan, dia akan menuju. Oke ya, ini kita belum ngomong limit satu arah ya. Tapi dia tidak dari di titik nol itu tidak kanan kirinya dia menuju Takinga, bukan. Atau dia menuju minus Takinga dari kanan kiri, bukan. Jadi ini dalam hal ini limit super X untuk X mendekati nol itu bukan plus Takinga, juga bukan minus Takinga. Ya, dalam kasus ini nanti kita perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan limit kanan dari limit kiri yang hasilnya adalah tak hingga ya berikutnya. Nah, ini teorema perbandingan biasa. Kalau saya punya fx itu kurang sama dengan gx untuk setiap x anggota A, tapi x-nya nggak boleh C. Ingat, limit, saya tidak bisa bicara, saya tidak ngomong apa yang terjadi di titik C, tapi saya melihat yang di sekitar titik C. Akibatnya kalau limit f untuk x mendekati C itu adalah tak hingga, gitu ya, yang kecilnya besar sekali, yang gx-nya ya lebih besar sekali. Jadi nanti untuk setiap alfa anggota real, karena limit f-nya ini ada delta, sehingga nanti dia akan lebih besar dari alfa. Apalagi gx, gx-nya juga akan. Nah, kamu coba lihat buktinya, maaf, kamu coba buktikan, begitu juga dengan sebaliknya. Saya pikir ini tidak terlalu sulit ya. Yang berikutnya, nah, terkait dengan limit tadi untuk super X, untuk X mendekati nol, kita perlu mendefinisikan apa yang namanya limit satu arah yang hasilnya plus tak hingga atau minus tak hingga. Jadi misalkan A subhimpunan dari real, F dari A ke real, dan C adalah titik cluster dari himpunan ini, C sampai tak hingga karena satu arah saja. Maka F menuju tak hingga ketika X menuju C plus atau ditulis ini jika persis sama, cuman diganti saja X minus C. Karena X-nya selalu di kanan C. X-nya itu untuk C ke kanan di garis bilangan real ya. Ini persis sama lah. Nah, di sini kamu bisa membuktikan, hasilnya adalah seperti ini. Kamu coba buktikan definisinya. Oke. Setelah ini kita sudah lengkap bicara tentang apa yang namanya limit tak hingga. Sekarang kita bicara limit di tak hingga. Artinya X menuju C gitu ya. Di, kalau tadi limit tak hingga yang hasilnya tak hingga, sekarang di tak hingga. Berarti X mendekati tak hingga atau X mendekati minus tak hingga. Jangan lupa teman-teman, yang tak hingga atau minus tak hingga itu bukan bilangan real ya. Pak, bisa nggak dia dianggap sebagai saya kan matematika, gimana kita ya Pak ya, kita ini kan saja sekarang punya himpunan baru ditambah dengan satu unsur yang tak hingga itu bisa, nak bisa, tapi kita tidak bicarakan itu di pengantar analisis real ya. Misalkan A subhimpunan dari real, F dari A ke real, dan A ini dari ke kanan A untuk suatu anggota real. Bilangan real L adalah limit dari F saat X menuju tak hingga jika untuk setiap epsilon positif ada bilangan real K. Jadi ada bilangan real K yang setelah A, setelah suatu X tertentu, maka berlaku setelah, sehingga untuk setiap X yang lebih besar dari K itu berlaku Fx min L-nya itu kurang dari epsilon.
gitu ya. Jadi apa artinya dia menuju tak hingga? Ya artinya kalau misalkan pada untuk setiap epsilon positif ada bilangan real K yang lebih dari alfa, bilangan real K yang lebih dari alfa, sehingga untuk setiap setelah dari sana maka nilai fx-nya selisihnya terhadap L itu adalah kurang dari epsilon. Itu ya yang kita sebut kurang dari dia menuju suatu bilangan tertentu. Ya ini definisikan kalau x minus tak hingga gimana? Tuliskan ini tidak sama dengan L. Ya, oke, kamu bisa coba sendirilah. Ini ada karakterisasi barisannya juga persis sama untuk setiap barisan XN di ini, sehingga limit XN-nya menentak hingga, maka berlaku limit dari fxn-nya konvergen ke L. Mungkin saya rada lupa, sudah mendefinisikan limit barisan yang menuju tak hingga. Artinya dia selalu lebih besar dari bilangan real apapun ya. Oh udah, saya pikir udah ya. Udah. Jadi ini teorema karakterisasi barisannya. Kau bisa coba buktikan menggunakan ini. Ya oke. Dalam hal ini Pak, nanti ini A-nya siapa? Ya kalau misalkan X menuju tak hingga ya A-nya bisa kamu pilih nol misalkan ya. Nanti cari K yang lebih besar dari nol. Saya pengen ininya adalah menuju apa selisihnya epsilon. Nah, jadi butuh berapa? Ya, oke. Kamu coba sendirilah. Dan menggunakan fakta di atas, tunjukkan bahwa, nah ini kalau saya punya nomor satu, bagaimana menunjukkan untuk yang nomor dua? Nomor dua ini tidak menggunakan definisi ya, tapi menggunakan fakta yang nomor satu tadi. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau tadi limit tak hingga yang nilainya hingga, sekarang limit di tak hingga nilainya tak hingga gitu ya. Fungsi f menuju tak hingga saat x menuju tak hingga, jika untuk setiap alfa bilangan real terdapat bilangan real k lebih besar dari a, sehingga untuk setiap x lebih besar dari k berlaku fx lebih dari alfa. Ya, oke. Kamu coba buktikan, tuliskan teorema karakterisasinya. Uji banding, ini persis masih sama lah. Kalau ini sama dengan untuk gx-nya positif, x-nya lebih dari a, eh oke, positif karena dia ada per bagi ya. Tentu saja dia harus positif. F-nya apakah dia harus positif juga? Saya pikir F-nya tetap harus positif ya. Maka limit F menuju tak hingga kalau... Oh, tidak perlu ya. Karena nanti F per G-nya itu sama dengan L, artinya F per G-nya itu untuk ada K lebih besar dari A sehingga untuk setiap X lebih besar dari K berlaku nanti fx gx-nya itu fx gx-nya itu dia akan eh, mutlaknya itu kurang dari L. Dia antara L min epsilon sama L plus epsilon. Dalam hal ini nanti epsilonnya kamu pilih L per 2 karena epsilon ini masih pakai teknik yang sama seperti ketika barisan. Ya kalau kamu lihat ini teorema perbandingan uji banding limit pada barisan. Mirip-mirip lah idenya. Kamu coba untuk yang ini ya. Saya serahkan pada kamu. Ini latihan terakhir. Kamu coba menunjukkan ini. Kalau polinom maka dia akan seperti itu. Itu dari geometrinya sendiri kelihatan ya tanpa menggunakan ini. Oke. Kamu coba ini. Saya serahkan semuanya ke tangan kamu. Kamu coba. Kamu coba ya, kita nanti lihat latihan kamu seperti apa. Oke, jadi hari ini kita sudah membicara memperluas konsep limit itu dari yang biasanya limit di suatu titik itu dari kiri dan kanan, nanti saya pecah limit kanan, limit kiri, lalu saya sudah limit kanan, limit kiri, saya bisa punya aturan kalau misalkan limitnya ada, maka ya. Itu harus kamu tunjukkan. Lalu kamu juga bicara tentang limit yang apa artinya limit yang limit tak hingga. Limit fx-nya adalah plus tak hingga atau minus tak hingga. Lalu diperumum lagi eh, fx untuk X mendekati dari kanan menuju tak hingga atau dari kiri menuju tak hingga. Lalu kita masuk ke bagian terakhir yaitu limit yang di tak hingga. X menuju tak hingga. Limit di tak hingga itu bisa nilainya hingga, bisa nilainya tak hingga. Dan itu selesai. Selesai ya. Pelan-pelan teman-teman, jangan lupa yang harus lebih kamu mengerti adalah kau mengerti mengapa definisinya seperti itu. Mengapa definisinya seperti itu masuk akal ketika kita bicara tentang limit fungsinya adalah itu. Jadi definisi itu pengen mengcapture kelakuan fungsi yang seperti apa. Itu yang jauh lebih penting. Setelahnya kamu bisa berlatih menggunakan definisi dan bukti-bukti yang itu. Ya, oke ya. Saya pikir itu saja. Yang berikutnya nanti kita akan masuk ke
fungsi kontinu ya. Bagaimana kita melihat bukan hanya kelakuan di sekitar suatu titik, tapi apakah konsisten antara kelakuan di sekitar dengan kelakuan di titik itu sendiri. Oke ya, kalau konsisten itu yang kita namakan nantinya adalah continue. Itu kalau kalau titik cluster, kalau enggak agak beda dikit ya. Oke lah, saya pikir itu saja. Terima kasih.